Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana nih kabarnya teman-teman yang sudah bergabung di link Zoom hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan sehat dimanapun teman-teman berada. Nah, setelah kita kurang lebih 4 hari ya nggak ketemu dari pertemuan terakhir di minggu lalu, hari ini kita ketemu lagi di kegiatan kelas dukungan virtual, yaitu kegiatan yang diinisiasi oleh Haltnona bekerja sama dengan PF Muda Pertamina Foundation yang juga didukung oleh beberapa community partner seperti Indonesia Volunteering Hub, Jadi PNS, Perempuan Berkisah, Holabek Jakarta, Peace the Life, SafeNet, Cinta Setara, Ad Mental, Cerdashukum.id, Kolektif Advokat Keadilan Gender, Universitas Pejuang Republik Indonesia, dan Tenggara Youth Community NTT. Berkat dukungan community partners dan PF Muda Pertamina Foundation, maka kegiatan kita sore hari ini boleh berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk di dalam sesi yang pertama untuk hari ini, untuk kembali menyegarkan nih ingatan kita tentang gimana sih caranya kita supaya bisa menjadi seorang caregivers gitu ya, hal-hal apa yang perlu kita ketahui, misalkan ketika kita mengalami burnout dan lain sebagainya, aku mau mengingatkan, mau mengundang, padahal udah dari sini gitu ya, narasumber kita pada sore hari ini ada Mbak Sri Juwita Kusuma Wardani. Kita panggilnya Mbak Wita. Halo Mbak Wita. Halo, selamat sore Mbak Fei dan teman-teman semua yang sudah hadir di acara hari ini. Selamat sore. Gimana Mbak Wita kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semoga lancar bicara hari ini ya. Amin ya. Oke, jadi teman-teman Mbak Wita ini nih berdasarkan dari informan terpercaya aku nih, katanya Mbak Wita adalah co-founder dari Cinta Setara. Dan hari ini Mbak Wita akan membagikan kepada kita mengenai psychological first aid bagi kasus kekerasan berbasis gender dan self-care untuk pendamping. Jadi teman-teman semoga tetap bersemangat untuk mengikuti sesi ini dan juga ditunggu pertanyaan-pertanyaannya nanti. Mbak Wita sebelum nanti nyampein presentasinya, mungkin bisa ya sharing sedikit nih sama kami semua, apa sih itu Cinta Setara dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Untuk Mbak Wita, waktu dan layar dipersilahkan. Thank you Mbak Fei. Mungkin aku koreksi sedikit ya. Aku fokusnya nanti presentasinya tentang psychological first aid. Seingatku self care buat pendamping itu nanti for the next session. Ya, jadi tidak mengambil jatah orang lain. Siap Mbak. Jadi Cinta Setara ini dibangun oleh saya dan teman-teman yang juga sama-sama psikolog klinis dewasa yang memang punya concern di hubungan romantis yang sehat dan bahagia gitu ya. Jadi kita punya ya akun Instagram yang hopefully bisa sharing ilmu-ilmu atau pengetahuan baru tentang hubungan yang sehat dan bahagia. Kami pun juga ada kegiatan-kegiatan untuk masyarakat awam, sama untuk fokusnya di relasi sehat bahagia, dan juga untuk para psikolog yang ingin berbagi kasus tentang dating atau pernikahan ya gitu, karena kalau nggak ada diskusi kasus seperti itu kita nggak maju lah gitu ya, jadi saling membantu, saling mendukung satu sama lain. Jadi fokusnya sih kira-kira seperti itu untuk Cinta Setara Mbak Fei. Seru banget Mbak. Kira-kira Cinta Setara ini udah dari tahun berapa Mbak? Kita masih kecil banget sih, kita mulai di tahun 2018. Gitu. Oke, berarti dalam perjalanan tahun ketiga ya hari ini, di tahun ini. Oke, Mbak Wita bisa menyampaikan presentasinya? Oke, saya share screen ya.
Apakah terlihat dengan jelas? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita langsung mulai di dampak ya, gitu. Dampak dari kekerasan berbasis gender kepada korban dan penyintas itu bisa dibagi 3 kelompok: fisik, psikologis, dan sosial ya. Jadi memang ini adalah pengalaman yang life threatening ya, atau mengancam nyawa gitu. Jadi dampaknya juga tidak main-main. Kalau di fisik seperti yang bisa dilihat, ada yang luka fisik, bisa menjadi disabilitas ya. Lalu jika kekerasannya itu seksual, bisa penyakit menular seksual atau kehamilan yang tidak diinginkan. Nanti ada juga kalau di kekerasan domestik atau rumah tangga bisa jadi keguguran, ada penyakit kronis, gangguan tidur, makan, bahkan kematian hingga bunuh diri ya, gitu. Sedangkan kalau di psikologi sendiri, artinya hal-hal yang mencakup masalah emosi, lalu juga pikiran-pikiran negatif, itu masuk ke sini nih, ya, depresi, kesedihan yang intens dan berlangsung lama, lalu ketakutan dan kecemasan secara umum, ya, atau secara spesifik ke orang tertentu, lalu situasi tertentu, gitu. Lalu kemarahan, walaupun mungkin tidak semua korban atau penyintas mengalami itu ya, karena banyak juga yang malah menyalahkan dirinya sendiri, merasa malu, merasa bersalah, gitu. Karena memang konsep gender yang masih timpang di mana-mana, sehingga malah merasa dialah yang menjadi alasan sehingga kekerasan ini terjadi gitu. Lalu jadi sulit berkonsentrasi, ya tentunya ini bisa mengganggu, misalkan yang bersangkutan itu bekerja atau mungkin juga sedang kuliah, sekolah gitu ya, tentunya jadi berdampak juga ke sana dari dampak psikologis ini. Lalu keinginan untuk isolasi dan menghindar ya, jadi yang sebenarnya seharusnya memperoleh dukungan, tapi sebenarnya karena ada perasaan malu tadi, malah jadinya ingin menghindari orang-orang atau lingkungan ya, padahal sebenarnya butuh sekali untuk tidak merasa sendirian dalam melewati proses ini gitu ya, agar menjadi lebih kuat nantinya. Lalu flashback ya, jadi mungkin seperti ada ingatan-ingatan atau memori yang muncul tentang situasi yang menyakitkan tersebut di kesehariannya. Lalu keinginan untuk menyakiti diri sendiri dan bahkan keinginan untuk mati. Nah, keinginan untuk mati ini bisa dalam bentuk pikiran atau usaha, sudah sampai ke usaha-usaha untuk menyakiti diri sendiri gitu ya, atau bahkan untuk bunuh diri. Nah, dari sosial sendiri memang tidak bisa dipungkiri masih tadi ya, karena konsepnya yang timpang, tidak sehat, malah jadinya malah menolak nih kepada korban, kepada para penyintas ya gitu. Jadi malah dijauhkan juga gitu. Jadi baik dari korban dan penyintasnya ingin menghindar karena malu, dan lingkungannya pun juga tidak mendukung, itu banyak yang seperti itu. Memperoleh stigma, misalkan jadi dianggap perempuan tidak benar, perempuan tidak baik, gitu ya. Atau bahkan kalau misalkan di dalam rumah tangga kekerasannya dianggap ya memang justru istri yang tidak baik, istri yang durhaka dan lain-lain misalkan, gitu ya. Jadi dipersalahkan gitu. Lalu ada juga yang kalau kasus-kasusnya pemerkosaan malah dinikahkan paksa dengan pelaku pemerkosanya, gitu ya. Dan tentunya itu kan berdampak kepada psikologis penyintasnya juga ya luar biasa ya, tidak mudah. Bayangkan harus hidup atau menjalani kehidupan dengan orang yang sudah menyakiti secara luar biasa seperti itu. Lalu penurunan penghasilan ya, jika misalkan dia bekerja lalu ya karena merasa malu jadi tidak ingin bekerja gitu ya, atau jadi tidak tadi karena sulit berkonsentrasi jadi tidak perform di pekerjaannya gitu, sehingga misalkan ada pemotongan gaji dan penghasilan gitu. Lalu bisa jadi peningkatan kemiskinan, resiko menjadi korban kembali. Nah ini juga ya, maksudnya dalam kekerasan baik dalam pacaran ataupun seksual sangat
rentan ya. Misalkan sering sekali ada kasus-kasus yang ketika karena dia sudah pernah gitu berhubungan seksual, padahal dipaksa ya, ada kekerasan di situ, lalu dengan hubungan yang baru ini dianggap kalau tidak mau berhubungan artinya ya kenapa waktu itu kok kamu mau, sekarang nggak mau gitu ya. Ada statement-statement seperti itu yang membuat jadi rasanya malu, rasanya kecil, rasanya tidak berdaya, sehingga mengulangi itu karena ya dia juga nggak punya kekuatan gitu ya untuk menolak seperti itu. Kematian di sini maksudnya yang memang memperoleh perilaku kasar dari lingkungan gitu ya. Jadi mungkin dianggap karena sudah menghancurkan nama baik keluarga, nama baik lingkungan misalkan gitu. Itu jadinya bisa dibunuh oleh orang-orang yang menganggap korban sudah menjadi mencoreng nama baik daerah mereka misalkan seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian bawahnya semua ada tentang kematian ya. Jadi memang seberbahaya itu ya kekerasan ini gitu. Jadi tidak main-main dan seharusnya tidak kita anggap sepele seperti itu. Oke, nah pentingnya dukungan sosial bagi korban dan penyintas kekerasan berbasis gender. Jadi ini saya kutip dari hasil-hasil penelitian yang cukup baru ya 2018 dan 2020. Ketika seorang perempuan mempersepsikan bahwa komunitasnya itu suportif dan ada keterhubungan sosial antara dirinya dengan lingkungan, mereka akan merasa menjadi lebih resilient ya atau tangguh setelah mengalami kekerasan berbasis gender. Mereka jadi merasa lebih punya harapan, merasa lebih mampu untuk bangkit kembali dan menata hidupnya untuk masa depan ketika rasanya ada dukungan gitu ya, rasanya lingkungannya tuh mau menerima dan mendukung dia, itu akan jadi lebih mudah untuknya bangkit kembali gitu. Lalu memang dukungan sosial itu sangat berdampak secara umum pada kesehatan ya, maksudnya baik kesehatan secara fisik maupun kesejahteraan psikologis ya, serta menurunnya simptom-simptom gangguan mental gitu. Jadi kalau pakai contoh yang lain, misalkan untuk penderita penyakit kronis itu life expectancy-nya bisa jadi lebih naik gitu ya kalau memiliki dukungan sosial yang baik dibandingkan yang tidak, seperti itu. Lalu meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi trauma pada korban dan penyintas kekerasan ya, jadi merasa lebih kuat, merasa lebih tangguh menghadapi ya trauma atau memori-memori yang buruk dari kekerasan yang pernah dialami. Nah, pertanyaannya siapa saja yang dapat menjadi dukungan sosial bagi korban dan penyintas kekerasan? Ini sebenarnya circle yang mulai terdekat hingga yang lebih luas gitu ya, mulai dari keluarga, teman-teman, kalau di lingkungan kampus ya dosen atau sekolah, guru gitu ya, komunitas dan kelompok dukungan ya, seperti sekarang ada Help Nona dan komunitas-komunitas yang lain, itu bisa sangat bisa menjadi dukungan sosial untuk para korban dan penyintas kekerasan. Dan tentunya juga konselor dan psikolog ya, itu juga bisa memberikan dukungan tersebut. Oke, sekarang kalau kita ngomongin psychological first aid, itu tuh apa sih? Jadi PFA ya kalau disingkat itu adalah pendampingan secara praktis untuk mendukung sesama manusia yang baru saja mengalami stres yang serius. Jadi memang bukan hanya untuk kasus kekerasan berbasis gender ya, mungkin kalau teman-teman dengar ada bencana, nah itu biasanya banyak kan relawan-relawan yang dikirim ke tempat tersebut untuk memberikan PFA atau psychological first aid. Bahkan ketika pandemi ini baru terjadi di tahun kemarin gitu ya, di awal-awal itu juga dari Ikatan Psikolog Klinis dan mungkin juga yang lain itu banyak memberikan psychological first aid ya, karena memang ini stresnya serius sekali gitu. Nah, tentunya untuk kasus-kasus kekerasan berbasis gender pun, karena seperti yang tadi kita sudah dengar gitu ya, dampaknya sangat luar biasa, jadi memang
sebenarnya mereka juga butuh gitu untuk memperoleh pertolongan pertama psikologis gitu ya. Nah, tapi fokusnya sebenarnya memang membantu memenuhi kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar tuh bisa mulai dari pakaian, makanan, tempat yang aman, lalu ya merasa aman di suatu tempat itu adalah kebutuhan dasar ya. Jadi nggak usah mikir yang sulit-sulit gitu dari PFA. Lalu fokusnya juga mendengarkan dan menenangkan ya, dan menghubungkan dengan informasi dan layanan yang dibutuhkan. Jadi memang kalau ingin memberikan PFA ya butuh ada persiapan juga, butuh ada pengetahuan atau informasi ini kira-kira misalkan kayak tadi rumah aman tuh kalau di let's say di daerah kalian tuh ada di mana sih, puskesmas atau rumah sakit terdekat atau klinik terdekat itu di mana. Nah, itu adalah informasi-informasi yang perlu dipahami, atau mungkin kayak layanan-layanan hukumnya seperti apa, di mana, bagaimana cara korban atau penyintas bisa mengaksesnya. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diketahui gitu ya. Jadi PFA ini masuk ke sini ya. Lalu apa sih yang tidak dianggap sebagai PFA gitu? PFA ini bukan hanya dilakukan oleh profesional. Profesional misalkan saya nih psikolog klinis dewasa. Sebenarnya tidak, justru PFA ini sesuatu yang bisa diberikan oleh orang awam ya, yang memang sebaiknya itu memperoleh pelatihan terlebih dahulu gitu ya. Biasanya pembekalan kalau di UI itu di pusat krisis UI ketika ada bencana biasanya mereka memberikan 1-2 hari pembekalan sebelum mengirimkan orang-orang menjadi relawan ke pusat bencana tersebut gitu ya. Lalu jadi PFA ini bukan konseling profesional ya, berbeda dengan konseling gitu. Dan walaupun ada prinsip-prinsip konseling yang mungkin digunakan sedikit gitu ya, tapi bukanlah konseling profesional gitu. Kalian hanyalah helper gitu yang memberikan PFA ini. Nah, jadi bukan intervensi klinis atau psikiatri. Artinya kalau memang setelah mungkin 1-2 kali tapi kondisinya belum memiliki perubahan, ya mungkin perlu di-refer gitu. Tidak meminta seseorang untuk menceritakan peristiwa dengan waktu yang berurutan. Ya, jadi nggak harus misalkan ya ada seorang istri gitu lebam-lebam, terus kita, oh ibu boleh diceritakan nggak awalnya seperti apa, lalu bagaimana, kenapa sampai seperti ini? Enggak, kita nggak boleh ngomong bertanya seperti itu ketika kita memberikan PFA gitu ya. Lalu tidak memaksa orang untuk bercerita atau bertanya mengenai detail perasaan atau apa yang terjadi ya, sama yang seperti tadi saya sampaikan. Fokusnya bukan tentang detailnya seperti apa ya, tapi lebih ke ya kalau mereka mau berbicara, kita ada untuk mereka. Kalaupun mereka hanya ingin duduk diam tapi ditemani oleh kita, ya kita pun juga ada memberikan rasa aman tersebut gitu ya. Sorry. Lalu kapan PFA ini bisa diberikan? Ya sebenarnya idealnya dilakukan secara langsung setelah kejadian, gitu ya, immediately, gitu. Jadi tidak terlalu lama menunggunya, gitu. Ya, ketika seseorang mengalami stres yang serius, entah itu kasus kekerasan berbasis gender ataupun misalkan ada bencana, gitu ya, itu ya sebaiknya tidak terlalu lama menunggu untuk diberikan PFA. Lalu di mana nih kita bisa memberikan PFA? Dimanapun yang memang dirasa aman buat kalian sebagai helper dan juga orang yang dibantunya ya, sebagai korban atau penyintas, yang idealnya memang tempat yang memiliki privacy. Cuma kan kalau situasi-situasi darurat, ya mungkin kondisi ideal itu ya tidak ada gitu. Jadi disesuaikan saja. Yang penting korban atau penyintas itu merasa nyaman dan aman untuk bercerita gitu ya. Semoga sudah cukup memberikan gambaran ya kira-kira PFA itu seperti apa gitu. Oke. Lalu di sini nah hak yang dimiliki oleh korban dan penyintas kekerasan berbasis gender ya. Ini sesuatu yang harus diingat nih oleh para helper, bahwa korban itu yang pertama memiliki hak untuk memperoleh keamanan. Keamanan di sini adalah keamanan secara fisik, ya, perlindungan,
dan tentunya juga rasa aman ya secara psikologis gitu. Jadi kita nggak boleh tuh misalkan, oh saya teleponin ayah kamu ya supaya nemenin. Tanya dulu apakah memang ayahnya adalah orang yang ia percaya, apakah ayahnya adalah orang yang memang membuat dia merasa aman gitu ya. Jangan kita langsung menentukan, padahal mungkin bukan itu yang bisa memberikan rasa aman pada korban dan penyintas gitu ya. Jadi dengarkan apa yang paling memang membuat mereka merasa aman dan nyaman gitu. Lalu hak untuk memperoleh confidentiality, artinya semua yang disampaikan oleh korban dan penyintas itu tidak boleh disalahgunakan, ceritanya tidak boleh disebarluaskan. Kalaupun memang kalian butuh nih misalkan diskusi dengan sesama helper atau kepada supervisor gitu ya, itu harus minta izin terlebih dahulu. Saya akan mendiskusikan ceritamu agar dapat memperoleh pertolongan yang lebih baik kepada supervisor saya misalkan. Tapi tentunya jangan khawatir, identitas semuanya tidak akan saya ceritakan. Jadi hanya blind case saja gitu ya, kalaupun mau didiskusikan. Lalu hak untuk dignity dan self determination ya. Di sini artinya kan ketika seseorang memperoleh kekerasan, itu yang dicabut dari mereka adalah power mereka, kontrol mereka atas diri mereka sendiri gitu. Nah, kita perlu mengembalikan hal tersebut ya kepada mereka. Jadi jangan sampai kalian mengambil keputusan untuk mereka. Mereka yang punya hak untuk memutuskan untuk dirinya, baik untuk masa depannya ataupun keputusan yang untuk saat ini gitu ya. Jadi jangan sampai oh saya pengen menolong dia, saya yang harus mengambil keputusan nih untuk dia sekarang gitu. No, nggak bisa gitu. Itu adalah hak mereka. Ya, jadi dikembalikan kepada mereka. Dan yang terakhir adalah hak untuk tidak memperoleh diskriminasi ya. Jadi walaupun ini kekerasan berbasis gender, which is perempuan itu masih menjadi mayoritas ya, yang menjadi korban dan penyintasnya, bukan berarti tidak ada korban atau penyintas laki-laki. Jangan sampai karena dia laki-laki, dia pasti kuat, nggak perlu dibantu lah gitu ya. Nah itu jangan sampai ya ada pemikiran seperti itu. Ingat, mereka punya hak untuk tidak didiskriminasikan, baik atas jenis kelaminnya, atas orientasi seksualnya, atas agamanya, pokoknya semua hal yang menempel sebagai atribut diri mereka itu tidak menghalangi mereka untuk dibantu seperti itu ya. Semoga cukup bisa memberikan pemahaman ya terhadap apa yang berhak diperoleh oleh korban dan penyintas kekerasan berbasis gender. Oke, saya sambil ngecek waktu, takutnya enggak ya, belum masih ada waktu. Oke, dan ini adalah belief and attitudes ya. Jadi sikap dan juga keyakinan yang bisa jadi ada yang negatif, tapi saya kasih juga yang suportifnya seperti apa gitu ya. Hopefully sih teman-teman di sini semuanya sudah ada di kolom yang kuning yang sebelah kanan gitu. Nah, yang negatif misalkan perilaku perempuan yang menjadi alasan munculnya kekerasan. Sering nggak sih teman-teman mendengar, ya dia dipukul karena dia kurang ajar, dia durhaka, dia pulangnya malam sih, dia melawan suaminya gitu, sehingga suaminya merasa berhak untuk memukul dia gitu. Nah, jangan sampai itu ada gitu ya, keyakinan atau sikap seperti itu ada di diri teman-teman yang mau menjadi helper, yang mau memberikan PFA kepada kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Ya, jadi perlu diingat ini yang suportifnya adalah violence is a choice ya, kekerasan adalah pilihan pelaku dan itu tidak dapat dijustifikasi dengan alasan apapun gitu. Ya, jadi selalu ingat hal ini ya. Jadi walaupun ceritanya, kesannya
oh dia ini memang berhak gitu kan. Kalau dengar cerita dari pelaku tuh sangat mungkin kalau pelakunya manipulatif ya, dan kebanyakan pelaku manipulatif, bisa jadi kalau teman-teman punya belief dan attitude yang negatif, ya jadinya sulit untuk membantu atau mendukung korban gitu. Lalu ini juga yang bukan cukup lagi ya, mungkin jadi keyakinan banyak orang gitu. Kekerasan domestik adalah ranah pribadi yang tidak perlu dicampuri ya. Jadi kalau mungkin kita lihat di apa itu namanya koran-koran, berita-berita gitu ya. Kalau yang melakukan hubungan seksual di luar nikah itu bisa diarak, bisa apalah dipukuli apa segala macam gitu ya, ditangkap. Tetapi ketika ada kekerasan di dalam rumah tangga, semua diam, semua bungkam karena menganggap bahwa itu adalah itu urusan mereka. Sampai kalau nanti kalau ada sampai kematian, ya baru terdiam gitu ya. Padahal mungkin sangat mungkin lingkungannya bisa menolong sebelum sampai terjadi kematian seperti itu. Ya, jadi selalu ingat bahwa isu keamanan dan kesehatan itu adalah sesuatu yang harus dipikirkan dan dibantu oleh komunitas ya. Jadi kalau di lingkungan terdekat kita ada yang menunjukkan arah-arah kekerasan, ya itu mungkin perlu ada apa sih monitoring yang lebih ketat gitu ya, dan mungkin I don't know bisa ditegur, bisa diingatkan gitu untuk menjaga keamanan atau kesehatan dari korbannya. Lalu, nah ini juga ya banyak sekali yang berpikir ketika penyintas nih bercerita kepada helpernya, namun ceritanya seperti tidak jelas atau mungkin lompat-lompat, oh berarti mungkin dia membuat cerita nih, ngarang nih dia gitu, bohong ya. Ada perasaan seperti itu. Padahal yang namanya seseorang mengalami trauma, respon fisik dan psikologisnya itu dapat membuat bingung dan sulit bercerita. Makanya pengalaman saya ketika dulu di praktek institusi di Polres gitu ya, di unit perempuan dan anak, itu para polisinya suka mengeluhkan memang, aduh kasus kekerasan tuh jujur agak-agak repot kata mereka gitu ya. Repot tuh karena ya itu korbannya even though udah melapor, tapi ketika di BAP sulit gitu untuk menceritakan dengan runut, menceritakan dengan jelas. Ya iya, karena itu kan kondisinya masih trauma ya. Makanya penting sekali sebenarnya para penegak hukum, terutama di unit-unit yang memang langsung berkaitan dengan kasus-kasus seperti ini, memperoleh juga pemahaman tentang kondisi-kondisi psikologisnya ya, agar lebih bisa memahami situasi dari korban gitu. Lalu, nah ini, jika penyintas tidak melawan saat diperkosa berarti ia menikmati gitu ya. Pemerkosaan itu situasi yang mengancam nyawa ya, life threatening, dan responnya tidak dapat dipersalahkan. Respon apapun itu tidak bisa dipersalahkan gitu, karena nggak pernah ada ilmu yang menjelaskan kalau kamu diperkosa kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu, dan kita nggak punya memori untuk di recall gitu ya. Siapa yang mau diperkosa, siapa yang mau memperoleh kekerasan, nggak ada. Jadi ketika itu terjadi tentunya ada shock gitu. Nah ketika shock ya itu orang bermacam-macam ya responnya, dan sangat mungkin untuk diam, benar-benar freezing, ya itu semata-mata untuk melindungi dirinya agar tidak sampai dibunuh atau mati bisa jadi ya. Dan maksudku ngomong seperti ini itu bukan karena si korbannya berpikir yaudah aku diem aja supaya aku nggak diapa-apain, nggak ada pemikiran kayak gitu ya, bener-bener udah nggak bisa mikir gitu ya. Dan sebenarnya ini masih banyak lagi belief-belief yang negatif ya, terutama untuk korban-korban atau penyintas pemerkosaan yang
bakal panjang banget kalau diceritain satu-satu. Jadi aku pilih salah satu aja. Nanti boleh silakan jika ada yang ingin bertanya. Lalu ada juga yang berpikir bahwa penyintas sebaiknya melupakan saja peristiwa kekerasan. Ya sudahlah, yang penting kan kamu sekarang sudah aman, sudah selamat, nggak usah lagi diingat-ingat gitu ya. Nggak semudah itu ya. Jadi justru ketika penyintas itu diberikan kesempatan untuk bercerita, jika memang ia siap dan mau, jadi jangan pernah memaksa, itu kemungkinan untuk recovery-nya akan jauh lebih baik dibandingkan yang hanya memendamnya saja. Begitu. Oke. Nah, kita mulai masuk ke prinsip PFA, ada 3, yaitu look, listen, dan link. Kita bahas yang look dulu nih, gitu. Contoh kalimatnya ya, jadi look itu mungkin lebih seperti kita mengobservasi, melihat gitu ya, tampilan fisiknya korban dan penyintas gitu. Kamu terlihat kesakitan, tampaknya kamu terlihat kesakitan, apakah kamu mau dibawa ke klinik terdekat, misalkan dia megang tangannya gitu ya, atau megang bagian tubuh yang lain yang kayaknya tuh sakit banget. Nah, itu kita boleh ya bertanya, kamu terlihat kesakitan, maukah dibawa ke klinik terdekat gitu. Tapi kalau dia bilang nggak mau, ya jangan dipaksa juga ya, kecuali memang kondisi misalkan berdarah banget ya, itu mungkin kita perlu ya menolong. Tapi kalau misalkan belum yang mengancam nyawa, ya kita jangan memaksa dia. Nanti dia merasa tidak aman soalnya. Lalu kita perlu tanya nih ya, apakah kamu sudah nyaman berada di sini? Apakah kira-kira kamu mau pindah ke tempat yang menurut kamu jauh lebih nyaman? Dulu pengalaman saya ketika menghadapi kasus-kasus pemerkosaan, kekerasan, itu saya selalu ketika memasuki ruangan sesi, itu saya tanya, Mbak, Ibu, mau duduk di sebelah mana yang kira-kira enak buat Anda gitu ya. Jadi bukan saya yang memutuskan. Kalau untuk klien yang lain, ya saya biasanya duduk di tempat saya gitu. Tapi kalau untuk khusus korban-korban atau penyintas kasus kekerasan berbasis gender, jadi saya memberikan kesempatan untuk mereka memilih gitu. Lalu apa kamu mau segelas air, duduk saja, nanti akan kuambilkan gitu ya, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, kita lihat nih do's and don'ts-nya. Do's-nya yang pertama, tanya apa kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi ya, tadi bantuan medis kah, atau pakaian, misalkan pakaiannya habis terobek, tercompang-camping gitu ya, atau mungkin butuh makanan, kita tanya ya. Lalu tadi lokasinya apakah sudah nyaman, dan jika pun ia datang dengan orang lain gitu ya, misalkan ada yang menemani, jangan langsung berpikir, oh kan dia datang sama orang ini, berarti dia nyaman dong sama orang ini. Ya udah, langsung aja bercerita, jangan tanya dulu, apakah kamu mau ditemani dengan pendampingmu, atau kamu mau sendirian saja bercerita denganku gitu ya. Jadi jangan pernah berasumsi, kuncinya itu. Lalu sediakan hal-hal praktis ya, tadi seperti air minum, tisu, biasanya mungkin ada bantal yang membuat nyaman kira-kira ya gitu. Gak usah yang ribet-ribet, tapi hal-hal yang praktis dan sederhana, tapi kira-kira akan membuat penyintas itu jauh lebih nyaman. Lalu don'ts-nya, jangan mengacukan orang yang mendekatimu untuk meminta bantuan. Jadi misalkan memang sudah kelihatan ia approaching, ingin bercerita gitu ya, jangan didiamkan atau diacukan. Namun juga jangan memaksa untuk membantu. Kayaknya kamu ini deh butuh cerita ya, ayo cerita yuk sama aku yuk gitu. Jangan gitu juga ya gitu. Jadi jangan dipaksa gitu. Tapi walaupun diam, tunjukkan secara postur, secara ekspresi wajah kita siap gitu untuk menerima. Lalu jangan menunjukkan reaksi yang berlebihan, misalkan ya dia ceritanya sesuatu yang memang mengerikan, menyedihkan, terus kita malah yang nangis gitu atau ikutan marah gitu ya, jangan seperti itu. Dan sebenarnya ini, jangan bertanya apakah ia mengalami kekerasan sebelum ia yang bercerita gitu. Jadi karena kekerasan ini kan memang traumatik ya. Sebenarnya kalau korban atau penyintas belum siap untuk menceritakan hal tersebut, kita jangan memaksa, jangan
membuat ia seakan-akan harus menceritakannya. Gitu. Oke, lalu yang berikutnya itu adalah listen, ya. Kalau tadi mata, look, observation, sekarang listen, mendengar, ya. Contoh kalimatnya, nih, aku akan membantumu semampuku, namun aku bukanlah konselor, ya, untuk menjelaskan bahwa ya kalau nanti butuh bantuan psikologis yang lebih intens dan mendalam, itu kamu perlu ketemu dengan yang memang profesional gitu. Ya, jadi jangan memberikan janji-janji atau seakan kalian bisa membantu lebih daripada apa yang kalian mampu. Lalu ceritakan yang ingin kamu bagi, ceritamu tidak akan kubagi dengan orang lain. Tadi sempat saya mention juga kalau kira-kira butuh didiskusikan kepada supervisor, sampaikan gitu ya, bahwa saya perlu mendiskusikan hal ini, kira-kira kamu nyaman atau tidak gitu. Jangan khawatir, saya tidak akan memberikan identitasnya. Lalu ini ya, peristiwa ini terjadi bukan karena kesalahanmu. Jadi jangan sebisa mungkin menguatkan korban bahwa ya dia di sini tidak apa namanya, bukan menjadi cause atau alasan sehingga kekerasan dalam bentuk apapun itu terjadi kepada dirinya. Gitu. Oke, dus-nya prinsip confidentiality ya. Jadi semua hal dirahasiakan. Jika ingin berkonsultasi, ini udah tadi disebutkan, ditanya dulu, lalu nah ini ya, dengarkan lebih banyak dibanding berbicara. Gitu, sebisa mungkin korban atau penyintas yang lebih banyak bercerita dibandingkan kita yang bercerita gitu. Katakan hal-hal yang menenangkan dan mendukung mereka tadi ya, contohnya kayak yang nomor 3 ini. Gitu. Jadi menenangkan, mendukung. Lalu don'ts-nya, jangan mencatat, merekam, atau mengambil foto penyintas, apalagi masukin ke Instastory gitu ya. Masukin ke TikTok, hey aku lagi jadi helper nih, aku lagi memberikan PFA nih gitu ya, tidak boleh. Ya kenapa? Ini penting ya, karena sekarang banyak banget yang mungkin nggak tahu batasan, nggak tahu mana yang appropriate untuk di-share gitu ya. Untuk masalah ini sangat tegas sekali, tidak boleh gitu. Jangan bertanya apa yang terjadi, tapi tanyakan apa yang ia butuhkan. Ya, jadi ketika dia mungkin lagi shivering, lagi gemetaran, kita tanya, oke, kamu butuh apa? Apakah kamu butuh selimut misalkan ya? Mungkin dia butuh sesuatu yang hangat, atau apakah butuh minuman yang hangat, atau apa yang kamu butuhkan gitu, yang bisa saya bantu gitu. Lalu jangan membandingkan ceritanya dengan cerita orang lain. Misalkan teman-teman sudah cukup lama nih menjadi helper, sudah banyak nih kasus-kasus yang teman-teman dengar gitu. Terus teman-teman membandingkan, kayaknya kasus kamu nggak terlalu berat dibandingkan yang kemarin saya tangani, misalkan kayak gitu ya, jangan seperti itu. Atau jangan meragukan ceritanya. Kok kayaknya agak janggal ya ceritamu, kayaknya nggak mungkin nih ini terjadi seperti ini, misalkan gitu ya, jangan. Gitu. Oke. Sambil ngintip waktu. Oke. Yang ketiga itu adalah link ya, atau keterhubungannya. Jadi kita bisa contoh kalimatnya, aku memiliki informasi orang atau organisasi yang mungkin dapat membantumu. Apakah kamu ingin tahu gitu? Ya, mungkin kayak tadi tuh layanan hukum kah, atau komunitas tertentu kah, bantuan medis kah gitu ya. Kita bisa bentuk ke sini. Lalu, apakah ada seseorang yang kamu percaya untuk dapat membantumu dan ingin kamu hubungi saat ini? Ya, ini kan contohnya memang kesannya kalimatnya kaku gitu ya, teman-teman bisa modifikasi dengan kalimat-kalimat yang terdengar lebih rileks, tapi prinsipnya seperti ini gitu ya. Jadi kira-kira ada nggak orang yang kamu percaya yang ingin kamu hubungi saat ini? Oh iya, misalkan saya mau ketemu tante saya, oke. Kalau teman-teman merasa cukup nyaman untuk memberikan nomor handphone teman-teman, boleh teman-teman tawarkan ya. Kalau misalkan HP-nya mati atau dia nggak bawa HP dan lain-lain, kalau teman-teman merasa nyaman bisa bisa telepon dari handphone saya. Tapi kalau teman-teman merasa nggak nyaman ya mungkin bisa cari bantuan yang lain. Gitu. Oke, lalu nah ini ya, korban dan penyintas
kita kuatkan, kita sampaikan bahwa jangan merasa tertekan untuk buru-buru dalam mengambil keputusan gitu ya. Misalkan terkait pelaporan secara hukum gitu, itu hak korban ya untuk memutuskan apakah mau dilaporkan atau tidak gitu. Kita hanya mampu memberikan fakta-fakta dan informasi saja. Gitu. Ya, jadi hargai hak penyintas dalam mengambil keputusan ya, jangan memberikan nasihat atau pendapat. Ya, oh menurutku sih lebih baik begini-begini ya, menurutmu kan belum tentu itu sesuai dengan kondisi dari si penyintas. Ya, jadi lebih fokus pada berbagi informasi yang kira-kira dapat membantunya. Jangan berasumsi ya, mengetahui apa yang ia butuhkan atau inginkan. Kayaknya kamu pengennya begini ya gitu. Jangan ya. Jangan berasumsi. Sampaikan bahwa ia dapat berubah pikiran mengenai keputusannya. Misalkan dia bilang, kayaknya aku nggak mau lapor gitu. Tinggal apa kita bilang, it's okay. Dan kalaupun nanti misalkan keinginanmu berubah, keputusanmu berubah, itu pun it's okay gitu. Ya, jangan berusaha menyelesaikan atau mendamaikan dengan pelaku. Gimana kalau saya panggilkan ya, misalkan kekerasan domestik gitu, kekerasan rumah tangga. Saya panggilkan suamimu atau saya panggilkan orang tuamu untuk bisa saya jadi mediator untuk mendamaikan kalian. No ya, nggak perlu. Ingat, yang perlu kita berikan adalah rasa aman. Memanggil pelaku dalam waktu dekat sangat mungkin bisa membuat penyintas tidak merasa aman. Gitu. Oke, saya sambil ngecek belum ya ada ingatan tentang waktu. Lalu yang terakhir tanya apakah penyintas memiliki orang dapat mendukungnya. Oke, itu tadi udah. Jangan bertanya atau menghubungi penyintas ketika PFA sudah selesai ya. Dan jika udah selesai, kalau teman-teman tidak dihubungi, jangan teman-teman yang menghubungi gitu ya. Karena kesannya nanti akan menekan gitu ya. Takutnya penyintas merasa, oh karena saya dihubungi, saya perlu mengambil keputusan apa misalkan. Padahal sebenarnya tidak. Gitu. Oke. Nah, ini seingatku slide terakhir. Jadi, keterampilan berkomunikasi saat memberikan PFA, ya, yang pertama body language atau bahasa tubuhnya, posturnya, gitu ya. Pertama ada kontak mata, jadi ya biasanya kita melihat mata atau wajah dari penyintas, gitu ya. Tapi tentunya nggak gini terus ya. Itu nggak boleh staring gitu. Jadi ya boleh sesekali break the eye contact, tapi jangan sampai juga kelihatannya kayak ngelihatnya kemana gitu, padahal si penyintasnya ada di depan kita. Lalu postur terbuka ya, open, sebisa mungkin tidak ada hal-hal yang menghalangi antara helper dan juga penyintas gitu ya. Jadi mungkin kalaupun mejanya rendah gitu, jadi secara dada tuh terlihat gitu ya, tidak ada yang menutupi posturnya gitu, dan sejajar ya, jadi gini berhadapan. Lalu mengarah pada penyintas sudah pasti ya, lean in, kita kayak biasanya maju gitu untuk menunjukkan ketertarikan kepada ceritanya ya, bukan ketertarikan pada penyintasnya tapi pada cerita penyintasnya gitu. Lalu relax ya, jadi jangan kaku, tetap harus terlihat nyaman dan tidak kaku ya. Di awal kalau mau minum gitu boleh, tapi biasanya kita sesuaikan frekuensinya dengan kondisi emosi penyintas ya. Jadi kalau penyintasnya sangat shutting down emosinya, kita mungkin tidak terlalu memperlihatkan wajah yang juga ceria gitu. Lalu pesan verbal ya, pesan verbal tuh konten atau isi pembicaraan gitu. Kalau kita merespon itu ya kita perlu mengikuti kecepatan penyintas. Jangan misalkan terlalu cepat sekali bicaranya atau justru terlalu lambat gitu. Padahal si penyintasnya cukup cepat misalkan ceritanya gitu ya. Jadi disesuaikan. Lalu menggunakan bahasa yang sama, jangan penyintasnya pakai bahasa Indonesia terus kita jawabnya pakai bahasa Inggris ya, campur-campur ya. Kalaupun ada ya diminimalisasi gitu ya, sesederhana mungkin lah
penjelasan yang kita berikan kepada penyintas. Kecuali ya penyintasnya juga menggunakan bahasa atau cara yang sama gitu ya. Lalu bertahan untuk diam dan memberikan penyintas waktu untuk berpikir dan mengelola perasaan atau emosinya. Jadi misalkan nih penyintas habis cerita terus dia diam gitu. Jangan langsung buru-buru untuk ya gimana, apalagi atau apa. Terkadang orang itu setelah bercerita lalu diam, ya mereka sedang memproses. Kadang mereka terkaget dengan apa yang mereka sampaikan juga gitu. Oh ternyata seperti ini ya, gitu. Karena beda ya rasanya yang kita pikirkan diam, dalam diam, dengan ketika kita sudah mengemukakannya kepada orang lain. Gitu. Jadi ketika penyintas diam itu kita berikan waktunya, ya. Lalu mendengar aktif, ya gunakan pertanyaan terbuka, jangan pertanyaan terbuka tuh ya bagaimana perasaanmu misalkan gitu, apa yang kamu butuhkan saat ini, gitu ya, jangan apakah kamu mengalami kekerasan, nah itu kan pertanyaan tertutup ya, karena jawabannya iya dan tidak gitu. Pokoknya yang tertutup itu adalah pertanyaan yang bisa dijawab dengan iya dan tidak gitu. Lalu lakukan paraphrase dan summarizing. Ini bahasanya konseling banget. I'm sorry. Di guideline saya juga seperti ini soalnya ya. Jadi bisa contoh kalimatnya tuh, oke, saya akan coba simpulkan terlebih dahulu untuk mengecek apakah yang saya tangkap itu sudah sesuai dengan ceritamu atau tidak. Misalkan kayak gitu. Untuk menunjukkan bahwa kita memang mendengarkan ceritanya. Gitu ya. Lalu refleksikan cerita atau perasaannya agar ia dapat melihat situasinya dengan lebih fokus dan lebih jelas. Oh, jadi kamu merasa seperti ini ketika ia melakukan ini ya, gitu. Ya, jadi itu refleksi cerita ya, gitu. Kalau belum terlalu ahli, belum sering melakukan, merefleksikan cerita saja ya itu sudah lebih baik dibanding mau usaha refleksi perasaan tapi malah nantinya terkesan judging atau asumtif gitu ya. Lalu validate and normalize ya. Validate itu artinya ya memahami dan mengakui bahwa misalkan dia sedih gitu ya. Udah kita terima, oh ya kamu sedih. It's okay, it's normal gitu ya. Jadi jangan bersedih. Ya misalkan pacarnya menyumpah serapahkan dia di depan umum, masa dia nggak boleh sedih sih gitu ya? Ya boleh dong sedih gitu ya. Jadi jangan bilang jangan takut, jangan sedih, jangan marah. Kenapa ya kalau memang situasinya itu serius, situasinya memang membahayakan, menyakiti, wajar seseorang menunjukkan reaksi emosi gitu ya. Sorry. Lalu berikan statement-statement yang menenangkan ya. Jadi kayak tadi bahwa wajar kamu merasa seperti ini, rasanya pasti nggak mudah ya buat kamu seperti itu ya. Jadi supaya dia kesannya ya merasa dipahami dan merasa bahwa apa yang ia rasakan itu normal gitu. Lalu behavior message-nya tidak memberikan nasihat ataupun saran ya karena belum tentu cocok. Ini diulang biar teman-teman ingat dan memberikan fakta serta informasi yang dapat membantu penyintas dalam mengambil keputusan ya. Jadi hanya kira-kira memberikan gambaran, bukan untuk ini yang paling baik nih, ini akan membantu kamu, enggak, tapi ini loh fakta-faktanya seperti ini. Misalkan kalau mau melapor ke polisi ya itu langkah-langkahnya seperti apa, butuh waktu kira-kira seberapa lama, respon tahapan-tahapannya apa saja. Nah itu adalah fakta-faktanya ya, jadi jangan ngarang ya gitu, tapi sesuatu yang memang harus teman-teman ketahui. Kalau teman-teman tidak ketahui ya mungkin ya informasi lembaganya itu juga sudah cukup gitu. Tampaknya begitu. Ini slide yang terakhir. Thank you, saya kembalikan ke Mbak Fei selaku moderator. Halo, suaraku bisa didengar, Kak? Sudah? Oke. Ya, terima kasih banyak Mbak Wita untuk pemaparannya. Aku secara pribadi sih sangat-sangat menarik sekali gitu ya dengan apa yang disampaikan Mbak Wita,
karena terkait dengan hal praktis gitu ya. Karena ternyata kita pikir kita tidak punya pengalaman gitu ya, atau kita tidak kompatibel, tapi sebenarnya kita juga bisa menjadi helper itu gitu. Yang penting kita mengisi diri kita dengan informasi yang tadi udah disampaikan sama Mbak Wita. Terima kasih.